Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 90412119. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok C11 manajemen dan juga materi 11 manajemen, yaitu tentang organisasi dan perilaku. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi. Jadi fokus perilaku organisasi telah berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama itu melihat perilaku individu berdasarkan kontribusi dari para psikolog. Bidang ini mencakup tahap-tahap seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan juga motivasi. Kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan juga konflik. Selanjutnya itu tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku organisasi ialah mampu menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam beberapa perilaku daripada yang lain, meramalkan bagaimana karyawan akan menganggap berbagai tindakan dan keputusan, dan pengaruh bagaimana karyawan berperilaku. Ada 6 perilaku penting yang telah diidentifikasi. Yang pertama itu produktivitas karyawan, kedua ketidakhadiran, yang ketiga pergantian karyawan, keempat perilaku kewarganegaraan organisasi, yang kelima kepuasan kerja, dan yang terakhir perilaku buruk di tempat kerja. Kita masuk ke materi bagian B, sikap dan kinerja pekerjaan. Jadi sikap itu adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen kognitif, yang dimana sikap mengaku pada keyakinan, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Yang kedua itu komponen efektif, ialah bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap dengan menggunakan, misal contohnya itu saya tidak menyukai Pak karena dia mendiskriminasi kaum minoritas. Yang ketiga ada komponen perilaku. Sikap ini mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Tentu saja manajer tidak tertarik pada setiap sikap yang dimiliki karyawan. Mereka terutama tertarik pada sikap yang berhubungan dengan pekerjaan. Adapun 3 sikap yang paling dikenal luas adalah yang pertama itu kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Ketika orang berbicara tentang sikap karyawan, mereka biasanya mengacu pada kepuasan kerja. Yang pertama itu seberapa puas karyawan. Yang kedua itu kepuasan dan produktivitas. Yang ketiga kepuasan dan absensi. Yang keempat kepuasan dan juga omset. Yang kelima kepuasan pekerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya nomor 2 itu keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Jadi keterlibatan pekerjaan ialah tingkat di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi harga dirinya. Selanjutnya komitmen berorganisasi ini adalah tingkat di mana seseorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan suatu organisasi tertentu dan tujuannya serta ingin mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya nomor 3 keterlibatan karyawan. Para manajer ingin karyawan mereka terhubung dengan pekerjaan mereka, merasa puas dan antusias dengan pekerjaan mereka. Konsep ini dikenal sebagai keterlibatan karyawan. Sejumlah manfaat diperoleh dari karyawan yang sering terlibat. Pertama itu karyawan yang sangat terlibat memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih besar untuk menjadi karyawan berkinerja terbaik daripada rekan kerja mereka yang kurang terlibat. Selain itu, perusahaan dan karyawan yang sangat terlibat juga memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi, yang membantu menjaga biaya perekrutan dan perhatian tetap rendah. Selanjutnya yang keempat itu sikap dan konsistensi. Jadi kecenderungan berarti bahwa individu mencoba untuk mendamaikan sikap yang berbeda dan menyelaraskan sikap dan perilaku mereka sehingga tampak rasional dan juga konsisten. Mereka itu menghadapi ketidakkonsistenan, di mana individu akan melakukan sesuatu untuk membuatnya konsisten dan mengubah sikap
mengubah perilaku atau merasionalisasi ketidakkonsistenan tersebut. Nomor 5 itu ada teori disonasi kognitif. Jadi teori disonasi ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonasi kognitif itu ialah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku dan juga sikap. Jika faktor-faktor yang menciptakan disonasi ini relatif tidak penting, tekanan untuk memperbaiki ketidakkonsistenan akan rendah. Namun jika faktor-faktor tersebut penting, individu dapat mengubah perilaku mereka. Selanjutnya yang keenam itu survei sikap. Jadi banyak organisasi secara teratur itu mensurvei kerawanan mereka tentang sikap mereka. Selanjutnya bagian 7 itu implikasi bagi manajer. Jadi para manajer itu harus memperhatikan sikap karyawan karena sikap tersebut mempengaruhi perilaku. Karyawan yang puas juga akan berkinerja lebih baik dalam pekerjaannya. Jadi manajer hendaknya berfokus pada faktor-faktor yang telah terbukti dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Terakhir manajer harus tahu bahwa karyawan akan mencoba mengurangi disonasi jika karyawan diminta untuk melakukan hal yang menurut mereka itu tidak konsisten atau bertentangan dengan sikap mereka. Selanjutnya materi bagian C, kepribadian. Jadi kepribadian itu tentunya semua manusia memilikinya. Ada dari beberapa manusia itu pendiam juga pasif. Ada juga yang lain itu bersih dan juga agresif. Jadi ketika kita menggambarkan orang menggunakan istilah seperti pendiam, pasif, berisik dan juga agresif, ambisius, ekstrovert, loyal, tegang atau ramah, kami menggambarkan kepribadian mereka. Jadi seorang individu kepribadian itu adalah kombinasi unik dari pola emosi, pikiran dan perilaku yang mempengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selama bertahun-tahun para peneliti itu telah mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Ada 2 pendekatan yang paling terkenal, yaitu MBTI, yang dimana salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan ciri kepribadian ialah instrumen penilaian kepribadian yang dikenal sebagai MBTI. Penilaian 100 pertanyaan ini menanyakan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasakan dalam situasi yang berbeda. Istilah tadi itu didefinisikan sebagai pendekatan itu ekstroversi versus introversi, setelah itu penginderaan versus intuisi, berpikir versus merasa, dan menilai versus mengamati. Selanjutnya itu nomor 2 ada model 5 besar. 5 ciri kepribadian dalam model 5 besar adalah: yang pertama ekstroversi, yang kedua keramahan, ketiga kehati-hatian, keempat stabilitas, dan yang kelima atau yang terakhir keterbukaan terhadap pengalaman. Nomor 3 ada tipe kepribadian dalam berbagai budaya. 5 faktor kepribadian yang dipelajari dalam model 5 besar muncul dengan persiapan studi lintas budaya. Studi ini mencakup berbagai macam budaya yang beragam, seperti negara Tiongkok, Jerman, Jepang, Spanyol, Nigeria, Norwegia, Pakistan, dan juga Amerika Serikat. Seperti yang kita lihat di seluruh bagian ini, ciri-ciri kepribadian itu mencakup perilaku karyawan. Bagi manajer global, memahami perbedaan ciri-ciri kepribadian menjadi lebih penting jika dilihat dari perspektif budaya nasional. Nomor 4, emosi dan kecerdasan emosional. Ada berapa banyak emosi? Meskipun tidak mungkin dapat menyebutkan beberapa lusin emosi, penelitian itu telah mengidentifikasi 6 emosi universal, yaitu marah, takut, sedih, senang, jijik, dan terkejut. Apakah emosi ini akan timbul di tempat kerja? Ya tentu saja, dikarenakan orang-orang itu merespons secara berbeda terhadap rasa yang memiliki emosi yang sama. Jadi dalam beberapa kasus perbedaan dapat dikaitkan dengan kepribadian seseorang, karena orang-orang berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengekspresiasikan emosi. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian D, persepsi. Stereotip atau persepsi itu ialah salah satu aspek persepsi.
yang merupakan proses di mana kita memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensorik. Manajer lain dengan asisten yang sama mungkin menafsirkan kecenderungan yang sama seperti bahwa asistennya bijaksana, teliti, dan disengaja. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor ini ada dalam pengamat, di dalam target sedang dirasakan, atau di situasi di mana persepsi terjadi. Karakteristik target yang diamati juga dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Selanjutnya ada jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain. Jadi memahami dan menginterpretasikan perilaku orang merupakan pekerjaan yang berat. Jika kita menggunakan jalan pintas untuk membuat proses tersebut, maka akan lebih mudah dikelola. Teknik ini akan berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data valid untuk prediksi. Bagian 4 itu ada implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Jadi apakah penilaian manajer terhadap kinerja karyawan benar-benar objektif dan tidak bias, atau apakah tingkat upah organisasi termasuk yang tertinggi di masyarakat, itu kurang relevan dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan karyawan. Selanjutnya materi bagian E, teori pembelajaran dalam bentuk perilaku. Pendampingan merupakan contoh yang baik dari konsep perilaku individu. Terakhir yang akan kita bahas, belajar termasuk dalam pembahasan kita tentang perilaku individu karena alasan yang jelas bahwa hampir semua perilaku itu dipelajari. Jadi ada dua teori pembelajaran yang dapat membantu kita memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu terjadi. Yang pertama itu pengkondisian operan. Jadi pengkondisian operan ini berpendapat bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jadi perilaku operan ini adalah perilaku sukarela atau yang dipelajari, bukan perilaku yang refleksif atau yang dipengaruhi. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran sosial, di mana individu dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Pengaruh orang lain merupakan hal yang penting dalam sudut pandang pembelajaran sosial. Besarnya pengaruh yang dimiliki model-model ini terhadap seorang individu diatur oleh 4 proses. Yang pertama itu proses perhatian, yang kedua proses retensi, yang ketiga proses reproduksi atau motorik, yang keempat proses penguatan. Yang ketiga ada shaping, sebuah alat manajerial. Karena pembelajaran terjadi di tempat kerja dan juga sebelum pekerjaan, para manajer perlu dengan bagaimana mereka dapat mengajarkan karyawan untuk berperilaku dengan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi. 4 cara untuk membentuk perilaku meliputi penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan juga pemusnahan. Yang keempat ada implikasi bagi manajer. Karyawan akan belajar di tempat kerja. Satu-satunya masalah adalah apakah manajer akan mengelola pembelajaran mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan dan contoh yang mereka berikan, atau membiarkannya terjadi secara sembarangan. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian F, yaitu isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada mengelola perbedaan generasi. Jadi siapa sebenarnya generasi? Ya, tidak ada konsensus tentang waktu tepat yang mencakup Gen Y, tetapi sebagian besar itu lahir sejak tahun 1982 hingga 1997. Bagian B, mengatasi tantangan manajerial. Manajemen pekerja Gen Y ini menyajikan beberapa tantangan unik. Konflik dan kebencian dapat muncul karena masalah seperti penampilan, teknologi, dan gaya manajemen. Selanjutnya nomor 2 itu mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Hal utama adalah mengenali bahwa hal itu ada. Pura-pura bahwa perilaku negatif tidak ada atau menyampaikan perilaku buruk tersebut hanya akan membingungkan karyawan tentang perilaku yang diharapkan dan dapat diterima. Itulah tadi
yang dapat saya bawakan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.